Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Robusta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan dan masih berikan kita izin untuk sama-sama belajar kembali di kajian rutin kita pada Ahad pagi ini. Dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir di hadapan kita dan akan mengisi pada pertemuan kali ini pada bab mengusap khuf, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mandi-mandi yang disunahkan itu ada 17. Nanti kalau misalkan ingin diikuti kembali atau dipelajari kembali, kita sudah upload di YouTube masjid kita, alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya serahkan kepada Ustaz. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama kita terus panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita masih istiqomah hadir menunaikan sebagian kewajiban kita sebagai muslim, yaitu menuntut ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke bab, ana ingin menyampaikan sebuah perkataan yang disampaikan oleh Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullahu taala di dalam kitabnya. Beliau menyebutkan, wayan bagi di talibin ayasbira alal kitabi wa ala ustadin. Di sini beliau menyebutkan adab atau akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu wayan bagi, seharusnya atau seyogianya seorang penuntut ilmu itu sabar. Wayan bagi ala talibin ayyasbira, yaitu dia bersabar. Bersabar terhadap apa? Ayyasbira ala kitabin wa ala ustazin, yaitu dia harus sabar terhadap sebuah kitab. Kemudian dia juga harus sabar untuk menghadiri kajian guru, kajian ustadz, yang mana memang kewajiban seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu setiap harinya atau untuk mencari ilmu setiap harinya, itu adalah sebuah kewajiban. Maka disebutkan di dalam sebuah syair, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wa kun mustafidan, jadilah kalian orang yang mengambil faedah kulla yaumin, setiap harinya. Di sini beliau menyebutkan kulla yaumin, setiap hari. Ziyadatan, untuk menambah apa? Minal ilmi, yaitu menambah ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi, kemudian kalian berenanglah di lautan-lautan ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah yang kita bisa petik dari perkataan Burhanul Islam Az-Zarnuji, di sisi lain kita dituntut untuk sabar dalam mengkaji kitab, ya tentunya termasuk fikih, ya, khususnya fikih. Kenapa khususnya fikih? Karena ilmu fikih adalah ilmu yang dibilang termasuk ilmu yang paling luas setelah ilmu tafsir. Ya, ilmu fikih adalah ilmu yang paling luas setelah ilmu tafsir. Karena permasalahan fikih itu tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Akan ada permasalahan baru. Seperti contoh kayak corona. Di zaman dulu tuh nggak ada. Nah, kemudian di zaman ini para ulama zaman ini berijtihad. Apakah ketika corona tetap melaksanakan sholat berjamaah atau tidak?
Mereka berselisih. Ada yang mengatakan sholat di rumah aja, ada yang mengatakan tetap sholat berjamaah tapi dengan dengan sekat-sekat, dengan jeda-jeda. Ini ala kulli hal ijtihadnya para ulama zaman ini. Nah, makanya permasalahan fikih ini sebenarnya tidak akan pernah habis. Oleh sebab itu ada ilmu, ya namanya ilmu usul fikih. Apa fungsi ilmu usul fikih? Fungsinya itu untuk mengistinbatkan hukum-hukum, ya, mengistinbatkan hukum-hukum yang lama ke permasalahan baru yang ada keserupaan kias, ya, ada keserupaan kias. Kayak contoh, kita di Indonesia membayar zakat menggunakan beras, sedangkan beras itu tidak disebutkan di dalam nas. Ya, tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwasanya mengeluarkan zakat itu menggunakan beras. Tapi di sini ada yang namanya dalil kias, pengkiasan para ulama. Apakah beras ini sudah memenuhi kategori kias atau tidak? Ya, itu sudah dibahas oleh para ulama sebelumnya. Taib para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menyampaikan hal tersebut? Saya menyampaikan hal tersebut karena pembahasan kali ini itu memiliki banyak sekali hubungan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Disitulah faedah, disitulah kelebihan ketika kita mengkaji kitab secara utuh. Ya, kita tidak mengambil poin-poinnya saja dan kita tidak tematik, ya, kita mengkaji hanya tema-tema tertentu saja, tidak. Ya, saya pengennya antum semua itu mendapatkan ilmu itu utuh, langsung seluruh kitab. Ya, tidak ingin baru belajar bab-bab tertentu kemudian di sosial media udah debat sana debat sini. Padahal ngajinya belum tuntas gitu ya. Nah, ini anak nggak ingin kayak gitu. Nah, makanya saya ingin membawakan tema-tema ya sesuai dengan kitab secara penuh tanpa dikurangin sedikit pun. Pokoknya mengkajinya kita kitab full. Ya, tidak ada yang dikurang-kurangi sedikit pun. Nah, pembahasan kita kali ini adalah mengusap khuf. Mengusap khuf ini masih ada hubungannya juga dengan pembahasan yang lalu. Apa itu yang dimaksud dengan mengusap khuf? Mungkin ada yang tahu dari para jamaah. Mengusap khuf, apa itu khuf? Khuf itu sejenis sepatu, tapi bukan sepatu. Ya, mungkin kalau zaman ini bisa dikatakan sepatu. Hanya beda bahannya saja. Ya, kalau khuf itu dia bahannya tidak merembes air. Ya, dia sepatu yang bahannya tidak merembes air. Mau itu dari plastik, mau itu dia dari kaca, mau itu dia dari karet, mau itu dia dari kulit dan lain sebagainya, itu disebut khuf. Dan nanti akan kita sebutkan syarat-syarat khuf. Ya, jadi ini dia adalah hukum mengusap khuf. Ya, kita anggap saja mudahnya hukum mengusap sepatu. Ya, mungkin dari jamaah sekalian ada yang tahu permasalahan ini bagaimana cara penerapannya. Bagaimana cara penerapannya sehari-hari terkait dengan mengusap khuf? Ada yang tahu? Ya, jadi mengusap khuf itu ya ketika kita berwudu misalnya, kita berwudu, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian ketika sampai di kaki kita tidak perlu membasuh kaki. Cukup mengusap bagian atas dari sepatu yang kita pakai. Nah, tapi hal ini itu tidak serta-merta langsung diperbolehkan karena ada syarat dan ketentuan yang perlu untuk dilaksanakan sebelum kita diperbolehkan untuk mengusap bagian atas dari sepatu yang kita gunakan. Apakah ini disyaratkan hanya untuk musafir saja? Nanti itu akan kita bahas. Taib para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masuk ke kitabnya. Beliau menyebutkan faslun wal mashu 'alal khufaini jaizun. Yang pertama akan kita bahas adalah hukum. Ya, terkait dengan hukum, apa hukumnya mengusap khuf? Apa hukum mengusap khuf? Mungkin ada yang tahu apa hukum mengusap khuf?
Tidak ada. Ya, jadi hukum mengusap khuf adalah jaiz. Apa itu jaiz? Boleh. Ya, hukum mengusap khuf boleh. Tidak sunnah dan tidak wajib. Di sini hukumnya boleh. Dalam artian ketika kita tidak ada uzur dan bisa menggunakan air, dalam artian kita bisa membasuh kaki, maka mana yang lebih afdol antara mengusap khuf atau membasuh kaki? Jawabannya adalah membasuh kaki itu lebih afdol daripada mengusap khuf. Tapi kalau mau mengusap khuf, boleh tidak? Boleh. Ya, kalau mau mengusap khuf hukumnya boleh. Jadi yang pertama, hukum mengusap khuf adalah diperbolehkan. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh musannif, wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Mengusap di atas dua sepatu itu hukumnya diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dalil. Sebenarnya ada banyak sekali dalil yang meriwayatkan tentang mengusap sepatu tadi. Lalu beliau menyebutkan di dalam hasyiahnya, wa dalilu jawazihi ahadisun kasiratun. Jadi dalilnya itu ada banyak sebenarnya. Di antaranya ma rawal Bukhari wa Muslim wa lafzu lahu. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lafadznya dari Imam Muslim. Lafadznya dari Imam Muslim. Nah, jadi kalau nanti kita belajar ilmu hadis, ya mungkin di antara antum ada yang pernah belajar ilmu hadis, bahwasanya Imam Muslim itu banyak meriwayatkan hadis itu secara makna. Ya, makanya antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, para ulama banyak mengunggulkan Sahih Bukhari. Kenapa? Karena Imam Muslim ini banyak meriwayatkan hadis secara makna. Apa hukumnya meriwayatkan hadis secara makna, boleh atau tidak? Hukumnya boleh, tapi dengan syarat. Tentu dengan banyak syarat, ya. Di antaranya dia harus betul-betul kuat bahasanya. Kuat bahasa Arab di sini bukan cuma sekedar ngomong bahasa Arab, enggak. Ya, dia harus kuat kaidah-kaidah bahasa Arabnya, seperti nahunya, kemudian sorofnya, kemudian ilmu balagohnya. Supaya apa? Supaya dia tidak sampai dianggap sebagai tahriful hadis, ya, perubah hadis. Karena kan setiap lafaz dalam bahasa Arab itu memiliki makna. Setiap lafaz dalam bahasa Arab itu memiliki makna khusus. Karena dalam bahasa Arab itu tidak ada yang namanya sinonim. Tidak ada sama sekali yang namanya sinonim dalam bahasa Arab. Meskipun secara zahir maknanya itu sama. Kayak contohnya jalasa sama qa'ada. Jalasa sama qa'ada itu sama-sama duduk maknanya, tapi itu tidak sama, ya. Bentuk duduknya tidak sama. Seperti itu. Nah, maka disebutkan di sini wal lafzu lahu, yaitu lafaz hadis ini adalah dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Disebutkan an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, pada saat itu annahu bala, yaitu Jarir pada saat itu buang air. Summa tawaddoa, kemudian beliau berwudu. Wa masaha ala khuffaihi, setelah beliau berwudu, berarti di sini ketika berwudu beliau mengusap sepatunya. Jadi beliau berwudu mengusap, membasuh wajah, membasuh tangan, kemudian mengusap sebagian kepala atau mengusap seluruh kepala, mengambil sunnah. Kemudian ketika sampai di kaki, beliau hanya mengusap bagian atas sepatu. Lalu beliau mengatakan faqila lahu, dan ternyata ada yang bertanya kepada Jarir tadi, taf'alu hadza? Ini dia udah mungkin meragukan atau ingin menyalahkan. Ya Jarir, kenapa kamu kayak gini? Ya, kata orang tersebut. Kemudian Jarir mengatakan, faqala na'am. Ya, saya melakukan kayak gini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa tawaddoa wa masaha ala khufai. Saya menyaksikan pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam buang air, kemudian beliau berwudu, setelah itu beliau mengusap di atas sepatunya. Ya, jadi saya mengamalkan mengusap khuf ini berdasarkan dalil. Saya menyaksikan langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian orang yang bertanya tadi, oh begitu. Nah, ini dia pentingnya ilmu.
Ya, jadi pentingnya ilmu, jangan sampai kita menyalahkan sesuatu yang sesuatu itu pun kita belum tahu gitu ya. Ini bahaya. Ya bisa jadi ketika ada orang yang mengamalkan kayak tadi kayak kasusnya Jarir, bagaimana sikap kita? Sikap kita itu langsung bertanya. Langsung bertanya kepada orangnya. Langsung kita tabayun. Wahai fulan, kenapa kamu mengerjakan seperti ini? Adakah dalil atau landasan yang antum jadikan sebagai landasan sehingga kamu mengerjakan hal ini? Nah, jangan sampai kita jatuh kepada logical falasi ya, strawman falasi, melihat ada sesuatu yang itu menurut kita ini salah ini, tapi kita tidak mau tabayun. Nah, ini jatuh kepada kecacatan logika kalau kita seperti ini. Karena seorang muslim itu ya harus bertabayun terlebih dahulu. Ya, tabayun, tanyakan, kemudian setelah tahu dalilnya, setelah tahu alasannya, baru kita hukumi. Kalau menurut kita ini tidak sesuai, maka kita di situ berhak untuk menghukumi. Tapi kalau menghukumi sebelum kita tahu, itu sebuah kesalahan. Karena ada sebuah kaidah yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang atau bagian dari memiliki gambaran terhadap sesuatu yang ingin dihukumi. Sehingga kalau kita menghukumi sesuatu yang tidak kita ketahui, maka hasil atau konklusi yang dihasilkan itu batil. Itu merupakan sebuah kesalahan. Ya, kemudian tadi kita berbicara tentang hukum ya. Selanjutnya adalah syarat. Ya, syarat yang harus terpenuhi jika ingin mengamalkan mashu alal khuffain atau mengusap di atas sepatu. Yang pertama, ya, beliau menyebutkan bisalah sati syurut. Ada 3 syarat. Sebenarnya ada banyak. Ya, sebenarnya syaratnya ini lebih dari 3. Tapi ya, beliau menyebutkan di sini ada 3 dan di sini saya menambahkan 1. Ya, syaratnya yang pertama ayyabtadi'a lubsuhuma ba'da kamali toharoti. Syarat yang pertama, memakai khufnya setelah sempurnanya wudu. Apa maksud daripada setelah sempurnanya wudu? Jadi kita disyaratkan jika ingin mengusap khuf, mengusap sepatu, pertama kita harus wudu dulu secara sempurna. Kita wudu, membasuh wajah, kok udah sempurna. Kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Ya, ini untuk awal, untuk permulaan kita wajib untuk membasuh kaki terlebih dahulu karena harus sempurna. Setelah sempurna wudu kita, ya sudah membasuh kaki, baru kita pakai khufnya. Baru kita pakai sepatunya. Dua-duanya ya, kita pakai dua-duanya. Baru setelah itu kita jalan entah mau kemana atau kita tetap di situ. Nah, qadarullah batal wudunya, belum melaksanakan sholat. Ya, batal wudunya, belum melaksanakan sholat. Nah, ketika berwudu lagi, nah di sini baru diperbolehkan dia mengusap sepatu. Ya, dia berwudu lagi, membasuh wajah, kemudian tangan, mengusap kepala. Ketika sampai di bagian kaki cukup diusap sekali saja. Nah, jadi mengusap sepatu itu tidak serta-merta langsung diperbolehkan di awal, enggak. Ya, dia harus ditunaikan dulu syarat yang pertama, yaitu memakai khufnya, memakai sepatunya itu setelah sempurnanya wudu. Ya, wudunya harus sempurna dulu. Jadi kalau seandainya ada orang yang berwudu misalnya, membasuh wajah pokoknya udah sampai area kepala. Nah, kemudian setelah itu membasuh kaki sebelah. Membasuh kaki sebelah terus langsung dipasang sepatunya. Terus membasuh kakinya lagi sebelah, dipasang sepatu yang sebelahnya. Itu enggak boleh. Jadi itu belum boleh untuk mengusap sepatu. Kenapa? Karena dia menggunakan kedua sepatunya sebelum sempurnanya wudu. Ya, dia baru mengusap bagian kanan kakinya, baru kemudian dia pakai sepatu kanan. Ini kan belum sempurna.
Ya, wudunya belum sempurna sehingga dia menggunakan sepatu dalam kondisi belum sempurnanya wudu. Nah, ini dia tidak diperbolehkan untuk mengusap. Nah, ini bagaimana? Bagaimana solusinya? Apakah harus diulang lagi wudunya atau tidak? Enggak perlu. Cukup lepaskan saja. Ya, cukup lepaskan saja sepatu yang bagian kanan tadi, kemudian pakai lagi. Udah selesai. Ya. Dia lepaskan saja sepatu bagian kanan tadi. Kenapa bagian kanan? Karena yang dipakai sebelum sempurnanya wudu tadi yang sepatu bagian kanan. Ya, cukup dilepaskan sepatu bagian kanan, kemudian pakai lagi. Sudah selesai. Nanti kalau dia batal, kemudian dia mau wudu, mau ngusap di atas sepatu itu diperbolehkan. Nah, jadi syarat yang pertama itu memakai khufnya setelah sempurnanya wudu. Jadi kalau belum sempurna wudu itu belum boleh untuk mengenakan khuf. Ya. Contoh yang kedua. Tadi contoh yang pertama ketika dia baru membasuh kaki kanan kemudian langsung dia pakai ya. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua dia berwudu. Kemudian setelah itu sudah sampai bagian kaki dia basuh kedua kakinya. Tapi sebelum dia menggunakan sepatu ternyata dia batal wudunya. Nah, di sini juga dia belum boleh. Dia harus wudu lagi baru dia pakai khufnya. Baru dia diperbolehkan menggunakan sepatu tadi. Nah, jadi syarat yang pertama ini memakai khuf setelah sempurnanya wudu. Yang mana hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fi masirin. Pada saat itu, kata Mughirah, saya sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, yang mana dalam perjalanan. Ya, di suatu malam dalam perjalanan. Fa afragtu alaihi minal idawati. Ya, saya menyuguhkan ember yang berisi air kepada Rasul. Fa ghasala wajhahu, kemudian beliau membasuh wajahnya. Wa ghasala dhira'aihi, kemudian membasuh kedua tangannya. Wa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Summa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Ya, ketika Rasul sedang mengusap kepala, Mughirah pada saat itu inisiatif. Saking beliau ta'azimnya kepada Rasul ya, saking memuliakan Rasul, beliau nunduk ke bawah, pengen membukakan sepatunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasul apa? Faqala da'huma, tinggalin, kata Rasul. Enggak usah dibukain, kata Rasul. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya aku mengenakan kedua sepatu ini dalam keadaan suci. Jadi kata Rasul apa? Famasaha alaihima. Kemudian akhirnya Mughirah menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf di atas, mengusap khuf ya, bagian atasnya. Jadi tidak perlu untuk dibuka sepatunya, kata Rasul. Ya, ini dia dalil yang pertama, yaitu memakai khuf setelah sempurnanya wudu. Ya, dari hadis yang disebutkan tadi itu sudah jelas ya. Karena kata beliau, fa ini adkhaltuhuma tahirataini. Sesungguhnya aku mengenakan keduanya dalam kondisi saya sudah suci. Nah, di sini sebagai syahid ya, sebagai dalil yang menjadi objek syarat yang pertama itu memakai khufnya setelah sempurnanya wudu. Kemudian kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu syarat yang kedua khufnya menutupi area yang wajib dibasuh. Wa ayyakuna satiraini limahali ghuslil fardi minal qadamaini. Jadi syarat yang kedua itu khufnya harus menutupi ya, menjadi satir area-area yang wajib dibasuh dari bagian kaki. Nah, sekarang bagian kaki, bagian yang wajib dibasuhnya yang mana? Bagian kaki. Yang wajibnya yang mana? Sampai mata kaki ya. Ya, sampai mata kaki itu wajibnya. Jadi sepatunya ini syaratnya harus menutupi dari ujung jari sampai
mata kaki. Itu harus tertutup. Nah, kalau pakai sepatu-sepatu yang di bawah mata kaki berarti itu belum boleh. Yaitu belum bisa kita mengusap khuf. Karena harus menutupi. Ya, harus menutupi mata kaki. Nah, kemudian pertanyaannya, menutupi mata kakinya di sini seperti apa? Karena kan yang namanya satir, penutup itu ada dua kemungkinan. Menutupi dari serapan air atau melindungi dari serapan air, atau melindungi dari penglihatan. Dalam artian seperti warna, kan kayak aurat. Ya, pakaian kita ini kan sebagai satir, penutup untuk menutupi aurat kita. Ya, seperti dalam sholat misalnya, ada orang misalnya yang sholat menggunakan pakaian yang transparan, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, enggak sah di sini. Meskipun dia berpakaian, ada pakaiannya, tapi transparan ternyata tubuhnya, kulitnya masih kelihatan. Nah, di sini enggak boleh. Karena di sini namanya disebut sebagai satir atau satrul ru'yah, sebagai penghalang dari penglihatan pandangan. Nah, kalau dalam kasus khuf ini, itu bukan yang dimaksud satir yang ada di dalam aurat sholat. Kalau aurat sholat itu satir dari pandangan. Jadi kalau seandainya warna kulit itu masih kelihatan, itu nggak boleh. Nah, kalau di khuf enggak. Di khuf adalah maksudnya satir dari meresapnya air. Meskipun warnanya transparan itu diperbolehkan. Yang penting syaratnya apa? Air tidak masuk. Ya, air tidak mengenai kulit kaki. Ya, selama airnya tidak mengenai kulit kaki, area yang wajib untuk dibasuh, itu dianggap sebagai satir. Ya, sebagai satir, sebagai penutup. Ya, tadi besarannya sampai mana? Sampai mata kaki. Ya, jadi yang dimaksud satir di bab khuf di sini adalah satir yang mencegah masuknya air mengenai kulit kaki yang wajib untuk dibasuh ketika wudhu. Paham di sini ya? Ya, terkait dengan dimaksud dengan satir tadi. Kemudian syarat yang ketiga. Ya, syarat yang ketiga, khufnya itu memungkinkan dipakai safar. Ya, jadi yang ketiga syaratnya, khufnya ini memungkinkan jika dipakai untuk safar. Dalam artian awet. Untuk mengeluarkan daripada kaos kaki. Ya, kaos kaki ini belum boleh. Ya, dalam mazhab Syafi'i kaos kaki ini belum boleh untuk diusap. Karena apa? Kaos kaki kalau kita pakai untuk safar gimana? Kaos kakinya doang ya, tanpa alas kaki. Misalnya kita safar pakai kaos kaki doang, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, pokoknya kaos kaki. Kira-kira awet nggak kaos kakinya? Bolong ya pasti ya. Nah, ini dia. Dia tidak termasuk kategori khuf dalam mazhab Syafi'i. Khilafan lil Malik. Ya, beda dengan dalam mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki memandang bahwasannya kaos kaki boleh untuk diusap. Makanya kalau di Sudan itu saya banyak menemui orang-orang Afrika itu dia enggak membuka kaos kakinya. Khususnya dalam musim dingin. Di musim dingin wudu, kemudian kaos kaki tetap dipakai, cukup diusap di atasnya, udah selesai. Karena mereka bermazhab Maliki. Dan saya pun tidak mengingkari karena saya tahu di situ ada khilafiyah. Ya, ada permasalahan khilaf yang mana menurut mereka yang mayoritas madhab di negeri mereka itu Maliki, ya mereka merojihkan pendapat tersebut. Ya, beliau mereka ini ketika wudhu itu nggak cuma 1-2 orang, rata-rata orang Afrika ketika di Sudan, khususnya di musim dingin itu kaos kaki tidak dilepas. Ya, ketika wudhu, ya sudah cukup diusap di atasnya. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i enggak, kita mensyaratkan khuf yang digunakan itu harus kuat, bahannya kuat, yaitu bahan yang sekiranya dia bisa digunakan untuk bersafar. Kalau seandainya tidak bisa digunakan safar, tandanya dia belum bisa dimasukkan kategori khuf. Kemudian syarat yang ketiga,
syarat yang keempat ya, Afwan ya. Syarat yang keempat, khufnya itu harus suci. Jadi khufnya bahannya harus terbuat dari bahan yang suci. Nggak boleh khufnya terbuat dari bahan yang najis. Contohnya seperti apa? Ya, kedua hewan yang sudah jelas ya. Tidak boleh. Kemudian khufnya terbuat dari kulit yang belum disamak. Ya. Khufnya terbuat dari kulit bangkai yang belum disamak. Ini juga tidak diperbolehkan. Karena kita pernah bahas ya di awal-awal bahwasannya kulit bangkai itu hukumnya najis. Kapan dia suci? Kalau sudah disamak. Jadi menggunakan khuf yang terbuat dari kulit yang belum disamak itu juga hukumnya nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Bahkan kalau dia menggunakannya dalam sholat, sholatnya tidak sah. Dia dianggap sebagai orang yang sholat dalam keadaan membawa najis. Ya, ini dia 4 syarat yang disebutkan terkait dengan diperbolehkannya mengusap khuf. Paham ya syarat-syaratnya ya? Nah, jika sudah paham syarat-syaratnya, kita menuju ke zaman. Ya, muddah. Ya, waktu. Berapa lama sih diperbolehkan ya kita mengusap sepatu? Ya. Jadi ketika kita wudhu tadi dengan sempurna, kemudian kita menggunakan sepatu, nah berapa lama nih kita diperbolehkan untuk mengusap sepatu tadi? Maka kita rinci di sini. Disebutkan di dalam kitab wa yamsahu al-muqimu yauman wa lailatan. Ya, kita bagi antara mukim dan musafir. Ternyata mengusap khuf ini tidak hanya diperbolehkan bagi seorang musafir, boleh juga bagi yang mukim. Ya, boleh bagi yang mukim, meskipun tanpa uzur itu boleh. Ya, maka disebutkan wa yamsahu al-muqimu yauman wa laila. Yang mukim itu 1 hari. Ya, batasannya 24 jam. Misalnya ada orang yang dia tadi berwudu dengan sempurna, kemudian menggunakan khuf. Nah, setelah itu misalnya jam 1 siang dia batal. Jam 1 siang dia batal. Nah, maka kapan dia diperbolehkan atau kapan dia diharuskan wudu sempurna, yaitu dengan membasuh kaki lagi, yaitu hari esoknya pada jam 1 siang. Berarti sebelum itu, ya sebelum jam 1 siang pada hari esoknya, dia diperbolehkan untuk mengusap khuf ketika berwudu. Ya, misalnya kita kasih gambaran. Waktu zuhur, ya masuk waktu zuhur, kemudian ada seseorang yang dia berwudu sempurna. Seseorang ini mukim. Ya, ada seorang yang mukim berwudu sempurna, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Seusai sempurnanya wudu yang dia kerjakan, dia menggunakan khuf yang sudah sesuai dengan standar syarat. Kemudian dia sholat zuhur. Ya, dia sholat zuhur. Kemudian setelah dia sholat zuhur, tadi kan jam berapa? Jam 12 ya masuk waktu zuhur. Ternyata jam 1 siang dia batal. Jam 1 siang dia batal wudunya. Nah, ketika dia ingin berwudu lagi, yaitu masuk waktu asar. Masuk waktu asar, ketika dia ingin berwudu lagi di sini, selama dia tidak melakukan pembatal-pembatalnya, ya, selama dia tidak melakukan pembatal-pembatalnya, ketika dia berwudu, pas sampai di bagian kaki itu tidak perlu membuka sepatu. Cukup mengusap sekali bagian atasnya saja. Kapan rukhsah ini diberlakukan? Berlakunya hal tersebut selama dia belum melakukan pembatal-pembatal khuf sampai 1 hari jika dia mukim. Berarti batasan akhirnya sampai jam 1 siang. Dimulainya kapan? Dimulainya sejak dia batal. Ya, dimulainya sejak dia batal atau dikatakan akhir hadasnya. Ya, kita kasih contoh lain kalau belum tergambar ya. Kalau belum tergambar kita kasih contoh lain. Ada orang yang mukim sholat subuh.
Ada orang yang mukim sholat subuh, kemudian dia sempurna wudunya, kemudian dia pakai khuf. Lalu setelah pakai khuf, jam 7 dia tidur. Otomatis tidur ini pembatal wudu enggak? Pembatal wudu ya. Nah, tapi hitungan itu tidak dimulai sejak awal batalnya seseorang. Tapi hitungan itu nanti dimulai dari akhir hadas. Maka kasusnya, kalau orang yang tidur, kan tidurnya jam 7. Bangunnya jam 11. Maka akhir hadasnya adalah jam 11. Nah, berarti jam 11 itulah awal mula penghitungan mengusap khuf. Kapan dia wajib untuk mengulang wudunya secara sempurna? Berarti hari esoknya jam 11 juga. Dalam artian 24 jam. Selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal wudu, tidak melakukan pembatal-pembatal khuf, maka setiap wudu dia diperbolehkan untuk mengusap sepatu. Jadi tidak perlu dia buka sepatunya, cukup dia usap bagian atasnya, itu sudah sah. Ya, sebelum ke situ kita lanjut dulu aja ke muddahnya, yaitu ke zaman. Beliau mengatakan wayam sahul mukimu yauman walailatan. Jadi orang yang mukim itu waktunya, zamannya itu 24 jam. Ya, diperbolehkannya 24 jam. Sejak kapan? Sejak akhir hadas yang dia kerjakan. Wal musafiru salasata ayyami bilayalihinna. Sedangkan orang yang musafir itu boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Ya, selama 3 hari 3 malam. Selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal khuf, maka dia boleh terus menerus selama 3 hari 3 malam setiap berwudu mengusap sepatu. Ya, mengusap bagian atas sepatunya. Jadi tidak perlu untuk dibuka sepatunya. Kemudian kita lanjut. Ini kan zaman diperbolehkannya memakai khuf ya. Zaman diperbolehkan memakai khuf bagi mukim itu 1 hari, bagi musafir itu 3 hari 3 malam. Kemudian jika ada pertanyaan, kapan dimulai perhitungannya? Kapan dimulai perhitungan 1 hari? Kapan dimulai perhitungan 3 hari 3 malam? Jadi perhitungannya itu bukan dimulai sejak dia berwudu, bukan. Perhitungannya bukan dimulai sejak berwudu. Maka disebutkan di situ seusai hadas. Nah, maka di dalam kitab ibarahnya wabtidaul muddati min hini yuhdisu ba'da lubsil khuffaini. Mulainya hitungan mashu alal khuf, mengusap sepatu, itu dimulai sejak dia berhadas atau sejak akhir hadas yang dia lakukan setelah menggunakan khuf. Jadi syaratnya harus menggunakan khuf terlebih dahulu. Ya misalnya kita kasih contoh. Ada orang yang sholat duha. Ya kurang lebih jam 8 ya. Dia berwudu dulu dengan sempurna, ya, membasuh wajah pokoknya sampai kakinya sudah dibasuh. Kemudian dia menggunakan khuf. Setelah itu dia sholat, ya sholat duha. Nah, kemudian dia sekitar jam-jam 10 ternyata dia buang air. Nah, buang air jam 10 pas ya, jam 10 pas itu buang air. Berarti kan buang air ini awal terjadinya hadas. Ternyata selesai buang airnya itu sekitar jam 10 lewat 15. Jadi buang airnya dia selama 15 menit. Nah, berarti hitungan mengusap khuf ini dimulai sejak akhir hadas. Berarti dimulai sejak jam 10 lewat 15. Ya, jadi jam 10 lewat 15 bagi yang mukim sampai bertemu jam 10 lewat 15 pada hari selanjutnya. Bagi yang musafir untuk 3 hari ke depan. Itu dia diperbolehkan untuk mengusap sepatu selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal khuf. Ya, selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal mengusap sepatu. Maka disebutkan wabtidaul muddati min hini yuhdisu ba'da lubsil khuffain.
fa in masaha fil hadar summa safara au masaha fis safar summa aqama atamma masha muqimi. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ditanya, apa sih dobit atau ukuran seseorang itu dikatakan mukim atau musafir? Apa? Kalau mukim dia berarti tidak melakukan perjalanan ya. Kalau musafir dia melakukan perjalanan yang mana jarak perjalanannya itu sekitar kurang lebih 85 km. Jadi kalau perjalanannya kurang dari 85 km itu belum dianggap safar. Dia belum boleh untuk jamak dan dia belum boleh untuk mengqashar sholat. Nah, misalnya ada orang yang dia itu mengusap khufnya ya, atau menggunakan khufnya itu ketika dalam kondisi mukim. Ya, dia belum ada rencana untuk safar nih, belum ada rencana untuk safar. Kemudian dia mengusap khuf. Dia belum ada rencana untuk safar, dia berwudu, kemudian dia mengusap khuf dan ternyata dia ditelepon untuk pulang kampung. Dia pergilah ke kampungnya selama perjalanan. Nah, di sini pertanyaannya, rukhsah atau yang diperbolehkan bagi orang tersebut untuk mengusap khuf berapa hari? Tadi kan dia mengusap khufnya dalam keadaan mukim, karena dia nggak ada rencana untuk safar. Kemudian dia ditelepon untuk pulang kampung. Ternyata setelah dia mengusap khuf dalam kondisi mukim tadi, dia pergi bersafar, pulang kampung. Nah, pertanyaannya, kasus untuk orang tadi ini, dia diperbolehkan mengusap khuf berapa hari? Berapa hari? Jawabannya 1 hari. Kenapa 1 hari? Karena dia mengusapnya dalam kondisi mukim. Nah, jadi ya, ini kita bedakan biar enggak salah paham ya. Untuk menentukan total berapa harinya itu dimulai sejak akhir hadas. Untuk menentukan apakah dia mukim atau musafirnya, apakah dia mendapat jatah 1 hari atau 3 hari 3 malam, itu ditentukan dari awal usapannya. Misal dia berwudu, ya, berwudu dengan sempurna, kaki ya udah dibasuh, kemudian dia pakai sepatu. Ya, dia pakai sepatu. Kemudian dia batal. Nah, ini kan berarti di sini dia diperbolehkan untuk mengusap, ya enggak? Nah, awal usapan inilah yang menentukan apakah dia mendapat rukhsah mukim atau mendapatkan rukhsah musafir. Kalau seandainya dia mengusapnya dalam kondisi mukim, maka dia hanya diperbolehkan mengusap selama 1 hari. Tapi kalau dia mengusapnya dalam kondisi safar, maka dia boleh mengusap selama 3 hari 3 malam. Nah, sedangkan kasus yang tadi kita contohkan, ya, dia mengusapnya dalam kondisi mukim. Meskipun dia safar, maka dia hanya mendapatkan rukhsah 1 hari. Gak menjadi masalah, kan nanti ketika dia sudah selesai masanya, tinggal dia lakukan hal yang sama dalam kondisi dia safar, tadi dia dapat lagi, yaitu 3 hari 3 malam. Seperti itu. Nah, maka disebutkan fa'in masaha fil hadar summa safaro. Kalau seandainya ada seseorang yang mengusap sepatunya dalam kondisi mukim, kemudian dia safar, au masaha fi safar summa aqama, atau dia mengusapnya di dalam kondisi safar, kemudian gak lama kemudian dia sudah sampai ke rumahnya, sudah mukim, atamma masha mukimin, maka dia disuruh untuk menyempurnakan basuhan mukim atau usapan mukim, yaitu usapan mukim hanya mendapat jatah 1 hari. Taib, kita lanjut pembahasan yang terakhir, yaitu poin yang terakhir adalah pembatal mengusap khuf. Beliau menyebutkan waya betulu al-mashu bi salasati asya'a.
mengusap khuf itu akan batal dengan 3 hal. Yang pertama bikhal'ihima, dengan melepas keduanya. Jadi kalau kita dalam kondisi tadi ya sudah mendapatkan rukhsah untuk mengusap, kemudian kita lepas sepatunya, maka kalau kita sudah lepas itu kita sudah tidak boleh lagi untuk mengusap khuf. Kecuali kalau kita berwudu ulang. Kita wudu lagi ulang, kita basuh kaki, kita pakai lagi sepatunya. Nah, ini baru dia mendapatkan rukhsah mengusap sepatu lagi. Ya, tapi ketika dia sudah mendapatkan rukhsah, kemudian dia lepas, maka di sini batal. Di sini dia batal mengusap sepatunya. Misal, seandainya ada orang yang dia itu ya mengusap khuf ya, mengusap khuf, berwudu untuk melaksanakan sholat wajib. Kemudian dia belum melaksanakan sholat wajib, dia lepas sepatunya, otomatis mengusap sepatunya batal. Apakah wudunya juga ikut batal? Pertanyaannya, apakah wudunya juga ikut batal? Jawabannya, wudunya tidak ikut batal. Hanya saja diwajibkan bagi dia untuk membasuh area kaki. Ya, jadi bagian kakinya wajib bagi dia untuk dibasuh sebelum melaksanakan sholat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dengan melepas sepatu ketika sudah mendapatkan rukhsah mengusap sepatu, itu dapat membatalkan rukhsah usapan sepatu. Kemudian yang kedua, pembatal yang kedua yaitu inqidha'il muddati. Sudah masa tenggang. Ya, sudah habis waktunya ya. Berakhirnya waktu. Itu bagi mukim 1 hari. Nah, ini udah habis berarti bagi yang musafir 3 hari 3 malam. Ya, kemudian selanjutnya yang membatalkan usapan sepatu adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Ya, beliau menyebutkan wama yujibul gusla. Apa saja yang mewajibkan mandi, maka dia membatalkan rukhsah mengusap sepatu. Nah, apa-apa saja yang mewajibkan mandi itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Makanya ana bilang pembahasan kali ini banyak kaitannya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, sehingga kita tidak perlu lagi nih membahas apa saja sih sesuatu yang mewajibkan mandi. Itu nggak perlu, kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita sebutkan ada 6. Kita bagi 2, ada yang mustarak antara laki-laki dan perempuan, ada yang khusus untuk perempuan saja. Yang mustarak yaitu seperti keluarnya mani, kemudian ketemunya antara 2 kemaluan, kemudian yang ketiga itu kematian. Nah, yang khusus perempuan ada haid, ada nifas, kemudian ada melahirkan. Nah, ala kulli hal ini dia semua yang mewajibkan mandi. Apabila terjadi dalam kondisi dia mendapatkan rukhsah untuk mengusap sepatu, maka dia wajib untuk mengulang kaifiyahnya, tata caranya. Dalam artian dia tidak boleh melanjutkan sholat dalam kondisi mengenakan sepatu yang tadi dia usap. Ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan pembahasan hari ini. Nah, jadi iya. Kalau untuk masuk ke masjid enggak, karena masjid kan dia harus dalam kondisi bersih, suci. Nah, ini mungkin ada kalau seandainya masjidnya masih tanah. Iya. Kalau masjidnya masih tanah itu dia mungkin ada. Iya. Jadi kalau mungkin mau diamalkan untuk kondisi saat ini, mungkin ketika safar itu kan mempermudah gitu ya. Jadi orang yang mungkin dia udah rapi pakai sepatu atau sulit ya untuk melepasnya, ya sudah cukup diusap di atasnya. Atau dalam kondisi dingin, kalau di negeri lain, di musim dingin kan sangat dingin, pakai khuf yang tebal. Nah, itu juga kalau misalnya dilepas, khawatir kedinginan kakinya atau kenapa, nah itu dia juga mendapatkan rukhsah. Jadi boleh diamalkan.
Ya. Saya pernah lihat itu orang memesan buku dia pakai sepatu, tapi yang dihukum itu kaos kakinya. Jadi pada waktu dia buka sepatu, tapi kaos kaki masih tertutup Hmm. mata kaki, dia menghukuminya itu memusabku. Hmm. Itu kalau tadi kan sebenarnya nggak ini ya, karena syaratnya nggak masuk karena dia nggak bisa dipakai untuk safar ya kaos kaki ini. Iya. Itu dari atau dia menggunakan itu ya Maliki kali ya? Iya, betul. Dia menggunakan madzhab Maliki. Karena dalam madzhab Maliki kaos kaki itu dianggap sebagai khuf. Iya. Jadi sepatu yang dibuka, Heeh. tapi kaos kaki ini nggak dibuka. Kaos kaki nggak dibuka. Gitu. Itu juga tidak menjadi masalah kalau misalnya mau diamalkan. Boleh aja ya. Boleh saja. Cuma problemnya itu kan kalau sepatu dibuka kaos kakinya enggak, tempat wudhu kita tuh kan biasanya basah ya. Iya. Ininya kan Jadi basah juga. jadi tempat sholat juga jadi kotor gitu. Ya paling bisa diamalkan kalau seandainya tempat wudhunya di luar. Nah, yang mana dia berwudhu masih menggunakan sepatu nih. Nanti dia ngusapnya ketika dia lepas, dia usap pakai lagi sepatunya. Dia lepas, dia usap pakai lagi sepatu udah. Habis itu masuk ke masjid. Nah, akhirnya bawahnya itu masih dalam keadaan kering. Ya, lo kuliah tinggal dilihat kondisinya saja gitu. Artinya ilmunya tuh ada, cuma mengamalkannya Lihat kondisi ya. Jadi kondisional saja. Ya, yang penting sudah punya maklumat nih, sudah tahu ilmunya. Nanti kalau suatu saat mau mengamalkan sudah tahu, atau melihat ada orang yang mengamalkan, kita juga tahu nih ada ilmunya gitu. Kalau mengamalkannya itu saat tadinya nggak ada niat nih, cuma kita sudah pakai bersuci, kemudian pakai sepatu. Iya. Kemudian dalam kondisi masih 1 hari kita berniat mengamalkan itu gitu. Itu harus disertai dengan niat nggak di awal pada waktu memakai? Ya, dia harus disertai oleh niat juga. Jadi kalau nggak diniatkan nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini dari Ummahat ada yang bertanya. Iya. Assalamualaikum. Itu memakai sepatu, apakah sepatunya syaratnya harus menutupi kaki, mata kaki atau enggak? Iya, syaratnya harus menutupi mata kaki. Karena disebutkan di dalam kitab wa ayyakuna satiro ini 5 hali ghuslil fardi minal qadamain. Yaitu yang mana sepatunya disyaratkan harus menutupi area yang wajib dibasuh dari kedua kaki. Yang mana disebutkan di dalam ayat ya wagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya membasuh kaki itu sampai mata kaki. Berarti mata kaki ini bagian yang wajib untuk dibasuh. Meskipun sebenarnya ada yang mengatakan mata kaki ini tidak termasuk bagian yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Tapi kita punya kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang apabila tidak sempurna dengan melakukan sesuatu lain, maka melakukan sesuatu lain ini hukumnya wajib. Ya, jadi suatu kewajiban yang tidak sempurna kewajibannya apabila tidak melakukan sesuatu lain ini, maka sesuatu lain ini yang tadinya hukumnya tidak wajib, yang hukumnya boleh, itu menjadi wajib. Ya, jadi seperti itu. Jadi kedua mata kaki itu termasuk area yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Sehingga ketika kita menggunakan khuf wajib untuk menutupi mata kaki. Tapi menutupinya tadi ya sudah kita bahas, menutupinya bukan dari warna, bukan, tapi menutupi agar kulit tidak terkena air. Itu yang dimaksud dengan satir di sini. Ya. Ya. Apakah khuf ini khusus untuk wudu yang memakai air atau bisa yang tayamum? Ya, di sini khuf hanya dikhususkan bagi wudu yang menggunakan air. Ya, dia tidak boleh dipakai ketika tayamum, dia tidak boleh dipakai ketika mandi, enggak. Ya, jadi khusus hanya wudu yang menggunakan air saja. Ya, ini dikhususkan. Makanya kalau nanti di syarah di dalam kitab yaitu Fathul Qorib disebutkan yang pertama itu dia jaizun
Ya, wal mashu al khuffaini jaizun fil wudu. Ya, mengusap sepatu itu diperbolehkan hanya dalam wudu. Tidak boleh mandi, tidak boleh dalam tayamum. Hanya khusus pada wudu yang menggunakan air saja. Ya. Jika di awalnya tayamum baru nanti pas. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Karena tayamum itu dia toharoh dhaifah. Ya, nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita masuk pembahasan tayamum. Hakikatnya tayamum itu adalah toharoh yang lemah. Ya, makanya diperselisihkan oleh ulama, apakah tayamum dia mengangkat hadas atau hanya memperbolehkan dia melaksanakan ibadah. Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tayamum itu tidak mengangkat hadas. Dan sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya tayamum itu mengangkat hadas. Nah, dari perselisihan inilah disimpulkan bahwasanya tayamum adalah toharoh yang lemah. Sehingga misalnya ada orang yang tayamum kemudian dia murtad, dia batal tayamumnya. Beda dengan wudu. Kalau wudu ada orang yang murtad, itu wudunya tidak batal. Kenapa? Karena yang namanya wudu itu toharoh qawiyah. Ya, toharoh yang kuat. Ya, insya Allah untuk lebih detailnya lagi kita bahas pertemuan yang akan datang. Itu hanya spoiler aja tadi terkait dengan tayamum. Ya. Kalau dari jarak waktu itu ada mazhab yang membedakan juga ya dari waktu ya. Untuk Maliki juga dia tidak terbatas waktu. Kalau untuk waktu sepakat karena berdasarkan hadis yang sahih. Ya. Sudah jelas bahwasannya untuk mukim itu 1 hari 1 malam, kemudian untuk yang musafir 3 hari 3 malam. Hanya saja yang diperselisihkan sebagian syarat, ya, sebagian syaratnya. Ada lagi yang bertanya? Ada nggak yang tanya? Ada dari ibu ada ya. Ada. Oh, apa yang kita ucapkan ketika kita terpeleset atau jatuh? Yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran adalah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, ini pendapat yang paling sahih. Kenapa? Karena Allah langsung yang mengatakan, fa in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Apabila kalian mendapatkan musibah, maka katakanlah, kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sedangkan yang mengatakan astagfirullah ini enggak ada hadisnya, enggak ada dalilnya. Kemudian satu lagi apa tadi? Allahu Akbar. Ini juga tidak ada dalilnya. Tapi boleh saja digabungkan. Tapi kalau kita seandainya menggabungkan semua itu enggak menjadi masalah. Kayak misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar. Kemudian bertakbir setelah itu. Ya, untuk menenangkan, karena meniatkan hal tersebut sebagai zikir. Ya. Bahwasanya Allah ini Maha Besar, sudah menyelamatkan kita dari musibah tadi. Ya, tapi hukum asalnya ketika ada seorang muslim yang tertimpa musibah, maka yang dikatakan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Karena ini berdasarkan Al-Quran, Allah langsung yang menyampaikan kepada hambanya. Cukup ya. Alhamdulillah, ya, semoga bermanfaat. Kemudian saya kembalikan kepada pembawa acara, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan atas penyampaian ilmunya pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan faedah apa yang Ustaz sampaikan terkait pembahasan mengusap khuf ini. Tadi kita sudah bahas tentang apa itu khuf, apa itu hukumnya, dan terkait berapa lamanya antara mukim dan safar gitu kan. Dan mungkin untuk zaman sekarang yang minim ya orang memakai khuf ini lalu dipraktekkan pada toharoh gitu kan. Habis itu mungkin pada waktu-waktu tertentu doang, seperti ketika
naik gunung ataupun abdi negara seperti tentara gitu kan, masuk-masuk ke hutan ketika ingin toharoh mungkin kesulitan untuk mendapatkan air, mungkin bisa diamalkan tentang bab mausat khof ini seperti itu. Baik, itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka